Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi, seperti di bulan-bulan sebelumnya, Orsen akan membawakan karyanya loh. Kira-kira kali ini tentang apa ya? Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu ya sama pembicara-pembicara kita pada kali ini. Ada Rani, Vanessa, Putri, Sesa, Naufal, dan saya sendiri yaitu Ezreal. Seperti yang tertera di judul, kami akan membahas tentang insecure. Pasti di antara teman-teman pernah merasakan apa itu insecure. Sebenarnya insecure itu apa sih? Nah, coba kita tanya sama Sesa ya. Apa sih itu insecure? Apa sih itu insecure? Insecure merupakan sebuah rasa tidak aman yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik atau mental. Insecure adalah sebuah perasaan tidak aman yang sering dirasakan banyak orang. Arti insecure lainnya yaitu perasaan cemas, tidak mampu, hingga tidak percaya diri. Insecure membuat banyak orang merasa cemburu atau iri terhadap pencapaian orang lain. Ternyata insecure itu memiliki artian sangat luas ya. Terus apa aja sih tanda-tanda orang yang merasa insecure? Yuk kita tanya sama Putri, apa aja sih tanda-tandanya? Tanda orang insecure. Yang pertama, posesif. Sikap posesif lahir dari ketidakpercayaan diri. Orang yang posesif seringkali membutuhkan validasi dari orang lain agar dia merasa aman dan nyaman secara emosional. Kalau teman-teman merasa posesif, bisa jadi itu tanda bahwa kalian insecure ya. Yang kedua, suka mengatur atau buzzy. Karena merasa insecure, seseorang bisa juga bersikap buzzy. Sikap ini muncul karena seseorang yang insecure tidak mudah percaya kepada orang lain. Ia merasa tidak ada orang yang bisa diandalkan. Yang ketiga, self-body shamer. Tidak jarang orang yang insecure membanding-bandingkan tubuhnya dengan orang lain yang memiliki tubuh ideal. Biasanya, ia membandingkan tubuhnya dengan tubuh ideal artis atau atlet. Akibat dari itu, orang yang insecure bisa saja memperhatikan tubuhnya di cermin dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir, tidak mau keluar dari zona nyaman. Seseorang yang insecure, selain susah berinteraksi dengan orang lain, rendah diri, suka mengatur, akan cenderung tidak berani untuk keluar dari zona nyaman. Ia menganggap dirinya insecure tersebut sudah berada dalam kondisi nyaman. Kondisi di luar keadaan saat itu akan dianggap sebagai zona yang menakutkan dan tidak nyaman. Nah, dari tanda-tanda tadi, apakah teman-teman pernah merasa insecure? Terus, perlukah manusia untuk merasakan insecure? Nah, jadi Rani akan menjelaskan mengapa kita perlu untuk merasa insecure. Banyak banget ya orang-orang yang bertanya, sebenarnya perlu atau tidak sih kita merasa insecure? Menurutku sih perlu ya, tapi dalam konteks yang positif. Insecure itu terkadang emang bikin capek banget sama diri sendiri. Tapi sebenarnya dengan rasa insecure itu kita juga jadi tahu kekurangan kita dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi kebanyakan orang-orang terlalu mengambil sisi negatifnya sehingga menjadi pemicu depresi, merasa tertekan dengan kelebihan orang lain, merasa bahwa diri kamu tidak berharga, merasa kamu tidak pantas untuk dicintai, merasa kamu tidak layak untuk ada di sekitar orang-orang banyak. Tapi sebenarnya kembali lagi dengan cara pandang kita terhadap insecure. Hal ini mau kamu jadikan semangat untuk terus belajar dan menerima keadaan, atau kamu hanya mau diam aja dan menerima tekanan dari rasa insecure itu sendiri yang perlahan akan meredupkan semangatmu dan menghilangkan rasa percaya dirimu. Don't blame your past because the past will never change. Karena masa lalu tidak bisa dirubah. Jadi mari kita fokus dengan masa depan. Dari penjelasan Rani tadi, ternyata kita perlu loh untuk merasa insecure. Tetapi jangan berlebihan ya, karena bakal mengganggu kesehatan mental. Hah? Kok bisa sih? Bisa dong. Yuk kita sama-sama dengar penjelasan dari Naufal.
Kalian tahu nggak, dampak terburuk dan terparah akibat insecure itu adalah gangguan mental loh. Perasaan rendah diri yang terus-menerus dibiarkan tumbuh dalam jiwa itu dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Apalagi kalau terbiasa merendahkan diri, menganggap diri tidak bisa apa-apa, dan perasaan negatif lainnya, itu dapat meningkatkan gangguan kesehatan mental. Nah, berdasarkan penelitian dari National Institute of Health, ada hubungan atau keterkaitan antara perasaan insecure dengan gejala depresi hingga kecemasan pada remaja di Chicago. Dengan demikian, penting kiranya kita untuk menjaga diri dari perilaku insecure, terutama pada remaja yang rentan mengalaminya. Ternyata insecure itu memberikan banyak dampak negatif ya. Nah, Vanessa kali ini akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi rasa insecure di dalam diri kita. Beberapa orang bisa mengatasi rasa insecure sebelum jauh lebih buruk. Tapi ada juga orang-orang yang memiliki insecure dalam waktu lama sehingga berdampak buruk pada kehidupannya. Jika saat ini kamu merasa insecure dan ingin mengatasinya, berikut ini cara-caranya. Pertama, berpikir positif. Pada saat membuat kesalahan, kita akan lebih mudah menyalahkan diri sendiri. Padahal hal itu hanya akan membuatmu terus berpikir negatif dan membenci dirimu sendiri. Cobalah untuk tetap berpikir positif dan memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan yang telah kamu lakukan, dan belajar dari pengalaman itu. Yang kedua, menjauhi teman toksik. Di sekitar kita selalu ada teman-teman toksik yang sering membuat diri menjadi insecure. Berteman dengan teman toksik hanya akan membuat kita selalu insecure dan berpikiran negatif. Jika kamu masih mempunyai teman toksik, jauhilah mereka demi kesehatan mentalmu. Kalau kamu butuh masukan dan juga dukungan, mintalah kepada orang-orang yang selalu mendukungmu dan bisa memberikan kata-kata yang positif. Yang ketiga, berbicara dengan orang yang menghargai kamu. Pada saat kamu merasa insecure, cobalah untuk bercerita dengan orang-orang yang selalu menghargai dirimu agar dapat mengatasi rasa insecure. Misalnya, sahabat atau siapapun yang bisa memahami keadaanmu dan mereka yang tidak mudah menghakimi kamu. Jadi, jika kamu mempunyai masalah, kamu bisa meminta bantuan mereka. Yang keempat, kurangi menggunakan sosial media. Jika kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain dengan apa yang kamu lihat di sosial media, maka cobalah kurangi membuka sosial media. Dengan begitu, kamu akan bisa fokus terhadap kehidupanmu dan tidak suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain lagi. Jangan lupa juga untuk selalu mensyukuri apa yang sudah kamu miliki. Yang terakhir, lakukan hal yang kamu sukai. Lakukan apa saja yang kamu sukai yang bisa membuat kamu menjadi bahagia. Kamu bisa melakukan hobi yang kamu sukai dan cobalah untuk berolahraga, seperti yoga, agar menjadi lebih tenang. Memakan makanan bernutrisi juga bisa mengembalikan moodmu, dan kamu juga dapat memperbaiki penampilanmu untuk menambah kepercayaan diri. Jadi, insecure adalah kondisi yang tidak boleh diabaikan begitu saja loh. Karena hal tersebut dapat berakibat dengan kondisi tubuh secara menyeluruh. Bahkan bisa menurunkan kualitas hidup seseorang. Orang yang mengalami kondisi ini seringkali tidak percaya diri, membandingkan dirinya dengan orang lain, dan tidak berani keluar dari zona nyaman. Nah, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.